Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktunya dan kesempatannya. Kami izin untuk melanjutkan kegiatan kemarin, observasi. Jadi kami ingin melanjutkan kegiatan wawancara kepada Bapak selaku pihak kepala sekolah dari SMA Al-Hidayah Basmol. Betul Bapak? Betul. Ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama Bapak, kebijakan apa yang pihak sekolah lakukan dalam memfasilitasi dan memotivasi minat siswa melanjutkan pendidikannya ke luar negeri? Ya, jadi kebijakan kami karena alhamdulillah dari guru-guru sekolah ini banyak yang dari luar negeri, baik ada yang dari Mesir, alumni Yaman dan seterusnya. Kami memfasilitasi mereka dengan cara memberikan pelajaran tambahan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan atau studinya ke luar negeri. Karena kita tahu yang namanya luar negeri pun adanya kendala bahasa dan juga pelajaran yang lumayan berat juga. Jadi harus ada pelajaran tambahan untuk mereka agar mereka pun tidak kaget dan bisa beradaptasi selama mereka studi di luar negeri. Baik itu misalkan ada guru yang memberikan pelajaran tambahan di rumahnya atau guru tersebut datang ke pondok pesantren untuk mengajarkan atau menambah pelajaran bagi si anak yang ingin melanjutkan ke luar negeri. Begitu. Gitu ya. Lanjutnya Pak, untuk apakah sekolah mempunyai seleksi atau persyaratan yang harus dipenuhi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri? Persyaratan? Tidak ada persyaratan apa-apa, hanya kami kan backgroundnya adalah pondok pesantren. Jadi pondok pesantren pastikan identik dengan agama Islam gitu ya, lebih dalam lagi. Jadi mereka tidak ada persyaratan apa-apa, hanya satu, mereka ada kemauan atau tidak untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kalau misalkan ada kemauan, insya Allah akan dimudahkan jalan mereka untuk belajar di luar negeri. Tapi kalau misalkan mereka nggak ada kemauan, sepintar apapun itu anak, nggak kemauan, mungkin mereka dia nggak mau melanjutkan atau tidak bisa melanjutkan ke luar negeri. Jadi tergantung dari anak ini, dan anak ini biasanya alhamdulillah karena sekali lagi backgroundnya pondok pesantren bisa untuk tidak jauh-jauh amat untuk melanjutkan ke luar negeri seperti Yaman, Mesir, karena emang identik dengan bahasa Arab gitu. Tergantung niat berarti. Tergantung niat, kemauan. Iya. Kemudian apa yang seringkali menjadi kendala dalam program kuliah ke luar negeri ini Pak? Dan bagaimana kebijakan sekolah dalam menangani masalah tersebut Pak? Iya. Jadi kebetulan saya juga adalah alumni dari Universitas Al-Aqaf di Yaman. Jadi saya mulai memberikan pelajaran kepada anak-anak saya seterusnya karena saya memang udah pengalaman di sana. Jadi kendala di sana adalah bahasa. Karena namanya negara Yaman, Arab Saudi, Mesir dan seterusnya pastilah dengan mereka komunikasi dengan bahasa Arab. Sedangkan kita di Indonesia kan ya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau ingin berkomunikasi dengan mereka, juga termasuk dosen-dosen di sana, pastinya dengan bahasa Arab. Jadi cara menangani anak-anak kami yang untuk melanjutkan studi ke luar negeri seperti Arab sana, itu dengan melihat YouTube gitu ya. YouTube bagaimana percakapan di YouTube antara orang Yaman dan seterusnya. Dan juga kami di sini pondok pesantren ada pelajaran bahasa Arab dan di sana pun ada komunikasi dengan bahasa Arab. Jadi itu kendala utama untuk mereka. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa dengan bahasa Arab, mungkin kurang lebih hanya membutuhkan 2 bulan saja atau 3 bulan, mereka bisa berani dan bisa langsung berkomunikasi tanpa bla bla bla, pelan-pelan ya. Nah, untuk apa? Untuk berbicara dengan orang-orang Arab dan juga bisa menangkap pelajaran dosen-dosen di sana begitu. Karena memang saya sekali lagi pengalaman di sana, saya kurang lebih dengan cara beradaptasinya dengan tadi misalkan lihat bagaimana komunikasi di
percakapan di lewat buku begitu ya, sehingga saya praktekkan dengan orang Arab di sana kurang lebih 2 bulan 3 bulan saya sudah berani dan bisa berbicara dengan orang Arab di sana. Jadi begitu, kendalanya hanya bahasa. Tapi kalau pelajaran insya Allah bisa mereka ikuti karena lagi-lagi background mereka di sini kan pesantren. Jadi contoh misalkan, di sana ada pelajaran nahu, ada pelajaran fikih, di sini juga ada. Hanya di sana mereka mendalami saja. Tinggal komunikasi bisa gak untuk bertanya, untuk menangkap kalimat dosen-dosen di sana. Begitu. Berarti masalahnya yang paling sering terjadi itu di bidang bahasa. Ya. Selanjutnya ini untuk jalur yang digunakan Madrasah Aliyah Al-Hidayah Basmol dalam mengantarkan siswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri itu. Jalurnya biasanya. Jalurnya adalah pertama untuk luar negeri seperti Mesir dan Sudan, Turki, itu lewat jalur beasiswa di Kemenag, Kementerian Agama Jakarta Barat di sini di Grogol situ ya. Nah di situ kalau ada promosi atau iklan atau informasi untuk apa? Untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri sana, itu kami juga ikut serta mendaftar di Kemenag. Tapi khusus Yaman, karena saya alumni sana, untuk Yaman mandiri mereka. Artinya mandiri, tidak ada kaitannya dengan Kemenag, artinya mereka independen sendiri gitu ya. Dengan mereka hanya berangkat ke Cirebon untuk mendaftar di sana. Kenapa di Cirebon? Karena Cirebon adalah pusat kami di Indonesia, pusat cabang Yaman di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan ketika mereka mendaftar, mengambil formulir dan bisa tes masuk, artinya ketika ujian tes masuk dia lulus, maka nanti disiapkan paspor dan seterusnya untuk mereka meneruskan studi mereka di negara Yaman gitu. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana sekolah dalam membangun hubungan dengan alumni Pak? Baik yang masih mengenyam pendidikan ataupun sudah lulus dan kembali ke Indonesia. Ya, kami di Al-Hidayah ini, baik unit dari Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, alumni bisa masuk kemana? Ke lembaga yang sudah kami sediakan. Jadi ada lembaga khusus alumni, setelah lulus mereka mau kemana, di situ ada lembaganya, namanya lembaga Al-Ma'ab. Al-Ma'ab itu artinya perkumpulan lah para alumni yang lulus dari sekolah ini, lalu mereka bisa apa? Bisa mengumpul ke sana, reuni khususnya gitu ya. Dan nanti ada reuni besarnya, puncaknya setiap tahunnya. Itu di sini di sekolah ini, dan kita mengambil untuk reuni besar itu dalam acara lebaran alumni. Jadi setiap lebaran kami ngumpul dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir nih. Kalau terakhir sekarang berarti kan 2022 ya. Mereka ngumpul di sini setiap tahunnya dalam acara lebaran alumni gitu. Dulu namanya lebaran santri, tapi karena dulu masih ada yang tinggal di luar gitu ya, ada yang nyantri, ada yang tidak. Jadinya kita pakai nama lebaran alumni. Baik mau santri ataupun tidak bisa ikuti reuni besar tersebut setiap tahunnya. Jadi sekali lagi untuk membangun hubungan dengan alumni, kami punya lembaga khusus untuk para alumni Al-Hidayah, baik itu di bidang di unit sanawiyah ataupun unit aliyah, SMP ataupun SMA-nya. Begitu, Pak. Alhamdulillah. Ya. Mungkin cukup ya. Bapak wawancara kami. Terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktu dan wawasannya. Semoga ini nanti bisa menjadi gambaran bagi kami, gambaran dan motivasi bagi kami untuk memajukan pendidikan Indonesia. Amin. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah ya dari kami untuk antum juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai? Sudah. Kamera aja.